Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Tema kita kali ini adalah ciptaan Allah yang indah. Saya akan memulai renungan ini dari Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kata alam semesta di Ibrani 11 ayat 3 ini dipakai pula di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya waktu Allah mulai menciptakan alam semesta, yang dalam bahasa Inggrisnya di King James Version dikatakan the heaven and the earth. Dengan kata lain, bagi kita manusia untuk mengerti penciptaan alam semesta ini, maka manusia itu harus beriman. Beriman di sini adalah beriman kepada Tuhan Allah pencipta alam semesta, yang pengejawantahannya di dalam kehidupan kita hari ini adalah beriman kepada Tuhan Yesus. Artinya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya sudah lahir baru. Artinya sudah memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam diri orang termaksud. Baru dengan kekuatan iman, kekuatan Roh Kudus itulah manusia bisa mengerti. 1. Alam semesta diciptakan oleh Tuhan. 2. Tuhan menciptakan alam semesta dengan firman Allah. 3. Alam semesta dijadikan dari apa yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, benar jugalah bahwa untuk kita manusia mengerti Ibrani 11 ayat 3, kita harus beriman kepada Tuhan. Kita harus sudah lahir baru. Yang saya maksudkan adalah tanpa iman kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan bisa mengerti Ibrani 11 ayat 3, maka kita tidak akan bisa mengerti ayat-ayat yang akan saya bicarakan di dalam renungan ini selanjutnya. Di Kejadian 1 ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Firman Tuhan ini mengatakan terang itu baik. Kata baik yang di dalam bahasa Ibrani adalah tov, bisa juga ditafsirkan sebagai indah. Terang itu adalah bagian dari alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia adalah bagian dari alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, maka bagi manusia, apabila Allah katakan, apabila Tuhan katakan sesuatu itu indah, maka indah pula lah sesuatu itu bagi manusia. Kehidupan ciptaan-ciptaan Tuhan, termasuk manusia, adalah untuk memuliakan Sang Pencipta, untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang mengatakan manusia boleh mengalami kenikmatan atau manfaat dari ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya bagi kemuliaan manusia itu di atas kemuliaan Tuhan. Artinya kemuliaan Tuhanlah segala-galanya. Artinya semua ciptaan Tuhan itu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk apa yang dapat dinikmati dari ciptaan-ciptaan itu, termasuk apa yang dapat dipergunakan dari ciptaan-ciptaan itu, termasuk apa yang indah dari ciptaan-ciptaan itu,
Semuanya itu terutama adalah untuk kemuliaan Tuhan. Untuk manusia bisa berada di dalam situasi ini, yaitu apapun yang dinikmati oleh manusia yang bersangkutan adalah untuk kemuliaan Tuhan, termasuk si manusia itu mengalami keindahan dari ciptaan Tuhan, maka si manusia ini harus dapat mengalami keindahan ciptaan Tuhan seperti Tuhan mengalami keindahan ciptaannya. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal ini hanya dapat terjadi jika si manusia yang bersangkutan beriman kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus, sudah lahir baru. Di dalamnya ada Roh Kudus Tuhan. Dan inilah yang dikatakan firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 3. Jadi mengenai keindahan ciptaan Tuhan, Kejadian 1 ayat 4, firman Tuhan mengatakan terang itu indah. Indah bagi Tuhan dan pastinya indah bagi kita semua manusia. Di Kejadian 1 ayat 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tuhan berkata bahwa darat itu baik, darat itu indah. Tuhan juga berkata bahwa laut itu baik, laut itu indah. Demikian pula lah bagi kita manusia. Darat dan laut itu indah. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, darat itu entah bentuknya padang pasir, entah bentuknya hutan belantara, entah bentuknya ngarai maupun lembah, di mata Tuhan adalah baik. Laut itu entah samudra, entah lautan, entah gelombangnya tenang, entah gelombangnya ganas, di mata Tuhan adalah baik. Demikian pula lah harusnya di mata kita manusia. Yang baik atau indah di mata Tuhan, maka baik atau indah di mata manusia. Di Kejadian 1 ayat 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa di mata Tuhan Allah, di hati Tuhan Allah, di dalam pengalaman Tuhan Allah, tunas muda itu baik, indah. Tumbuh-tumbuhan berbiji itu baik, indah. Pohon-pohonan dengan buah yang berbiji itu baik, indah. Demikian pula lah di mata manusia, di hati manusia, di dalam pengalaman manusia. Tunas muda itu, tumbuh-tumbuhan berbiji itu, pohon-pohonan dengan buah yang berbiji itu baik, indah. Di Kejadian 1 ayat 18, saya akan membacakannya mulai dari ayat 14 supaya konteksnya masuk. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Di dalam ayat-ayat ini, firman Tuhan sedang berbicara mengenai matahari, bulan, dan bintang.
Menurut firman Tuhan ini, di mata Allah, matahari itu baik, indah. Bulan itu baik, indah. Bintang-bintang itu baik, indah. Maka sudah seharusnya pulalah bagi manusia, matahari, bulan, dan bintang-bintang itu baik, indah. Untuk matahari yang sedang terik, untuk bulan yang sedang purnama, atau yang sedang sabit, untuk bintang-bintang yang manapun, indah di mata Tuhan, indah di mata manusia. Di Kejadian 1 ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa di mata Allah, binatang laut itu baik, indah. Burung bersayap itu baik, indah. Begitu jugalah mereka di mata manusia. Di Kejadian 1 ayat 25, saya akan membaca dari ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa di mata Allah, segala jenis binatang liar itu baik, indah. Segala jenis ternak itu baik, indah. Segala jenis binatang melata itu baik, indah. Demikian pula lah seharusnya di mata manusia. Binatang liar, ternak, binatang melata, segala jenis mereka itu baik, indah. Di Kejadian 1 ayat 31, saya akan membaca dari ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa di mata Allah, di hati Tuhan Allah, di dalam pengalaman Tuhan, manusia itu, laki-laki dan perempuan, adalah sungguh sangat baik, sungguh sangat indah. Demikian pula lah seharusnya di mata sesama manusia, di hati sesama manusia, di dalam pengalaman sesama manusia, bahwa manusia itu, laki-laki maupun perempuan, adalah sungguh sangat baik, sungguh sangat indah. Apapun juga sukunya, apapun juga
kebudayaannya, apapun juga bahasanya, bagaimanapun juga penampakan fisiknya, bagaimanapun juga kemampuan fisiknya, otaknya, kepandaiannya, keterampilannya, kecakapannya, kegagahannya. Manusia itu, laki-laki dan perempuan, di mata Tuhan sungguh sangat baik. Demikian pula lah seharusnya di mata manusia. Sungguh sangat baik, sungguh sangat indah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan firman Tuhan kali ini. Saya akan menutup renungan firman Tuhan ini dengan beberapa penerapan. Penerapan yang pertama saya akan mengambil dari Ibrani 11 ayat 3 yang sudah kita renungkan tadi, bahwa untuk kita semua dapat mengerti renungan firman Tuhan ini, untuk kita semua dapat mengerti penciptaan alam semesta, untuk kita semua dapat mengalami pengalaman Tuhan akan keindahan ciptaan-ciptaan Tuhan, untuk kita semua dapat mengerti ayat-ayat firman Tuhan, maka kita semua harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Maka penerapan pertama ini adalah terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda apabila Anda belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Kalau Anda sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, Anda ke gereja, Anda melayani, maka sungguh-sungguhlah menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sudah lahir baru. Termasuk sungguh-sungguhlah menjadi pengikut Tuhan Yesus yang membaca firman Tuhan setiap hari, mengerti firman Tuhan itu, dan menghidupi firman Tuhan itu, termasuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dan karena hal-hal ini hanya bisa terjadi dengan kekuatan Roh Kudus, artinya Tuhanlah yang bekerja di diri Anda melalui Roh Kudus-Nya, maka berdoalah, memohon kepada Tuhan untuk Roh Kudus-Nya melawat Anda. Baik bagi Anda yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maupun Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus tapi masih belum sungguh-sungguh lahir baru. Penerapan terakhir dari renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Kejadian 1 ayat 31 tadi, mengenai manusia itu di mata Tuhan adalah sungguh sangat indah. Demikianlah juga manusia itu di mata sesama manusia, di mata kita, di hati kita, di dalam pengalaman kita. Dalam penerapan ini, perlakukanlah sesama manusia sebagaimana yang diperintahkan oleh firman Tuhan, yaitu perlakukanlah sesama manusia sebagaimana Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Jangan dilihat sukunya, jangan dilihat kemampuan intelektualnya, jangan dilihat warna kulitnya, jangan dilihat warna matanya, jangan dilihat ketampanan atau kecantikannya, jangan dilihat keterampilannya, tapi perlakukanlah mereka sesama manusia sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Saya mengimani Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita semua anak-anak Tuhan mengikuti apa yang barusan kita renungkan bersama ini, termasuk penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus, akan dipermuliakan. Dan sebagaimana firman Tuhan mengatakan, bagi anak-anaknya yang mempermuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati anak-anaknya ini dengan luar biasa. Amin.